Selamat berjumpa semua yang sangat berbahagia dan bersemangat mencari janda Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berbincang-bincang bersama dengan Jian Xiangyang. Jian Xiang yang pada saat ini masih sama seperti sebelumnya dengan ekspresi dingin dan memang dirinya sosok yang seperti itu. Jian Xiangyang pada saat ini segera berkata bahwa kekuatan fisik Xiao Yan hampir tidak bisa menandingi langkah kedua keabadian. Oleh karena itu jika Xiao Yan menghadapi langkah kedua keabadian yang lebih kuat, Xiao Yan benar-benar akan kewalahan di dalam pertempuran. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan juga menyadari hal tersebut. Xiao Yan pun lanjut menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Jian Xiangyang. Xiao Yan lanjut menjelas bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal kekuatan fisik ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jian Xiangyang pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sosoknya pada saat ini masih sedikit bingung dengan yang manakah wujud asli Xiao Yan dan yang manakah tiruan Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah tubuh keabadian itu adalah wujud asli Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan menjelaskan bahwa tubuh keabadian ini adalah klon Xiao Yan. Jian Xiangyang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini sangat penasaran bagaimana cara Xiao Yan bisa mendapatkan tubuh keabadian yang begitu kuat. Selain itu memang benar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, masih ada banyak ruang untuk perbaikan tubuh fisik itu. Berbicara mengenai hal ini ada banyak peluang dan kekayaan di dunia Xuan Yin dan jika Xiao Yan ingin meningkatkan fondasi origin Qi miliknya, ada beberapa tempat yang bisa Xiao Yan coba untuk didatangi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jian Xiangyang. Sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini lanjut menjelaskan tetapi sebelum itu, dirinya pada saat ini ingin berkata bahwa dirinya merasa aura dari klon milik Xiao Yan ini agak familiar, sepertinya Jian Xiangyang pernah melihatnya di suatu tempat. Xiao Yan memandang ke arah Jian Xiangyang yang matanya pada saat ini mengungkapkan sebuah pemikiran. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiao Yan benar-benar tidak memiliki informasi mengenai metode kultivasi dari klon dewa asli. Xiao Yan hanya tahu cara menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu klan dewa asli berasal tidak hanya mempraktikkan tubuh yang kuat di selama hidupnya. Mereka pasti memiliki banyak gerakan kuat tetapi Xiao Yan tidak mendapatkan apapun dari sisa jiwa klan dewa asli atau klan Cimi. Ingatan dari sisa jiwa klon dewa asli telah rusak parah dan tidak ada cara spesifik bagi Xiao Yan untuk mengetahui informasi ini. Oleh karena itu akan menjadi kabar baik bagi Xiao Yan jika ada seseorang yang mengenalinya. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Jian Xiangyang dengan penuh pengharapan. Xiao Yan mungkin akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli ke level lain. Sementara itu Jian Xiangyang pada akhirnya kembali tersadar dan kembali berkata kepada Xiao Yan. Jian Xiangyang menjelaskan bahwa dirinya ingat dirinya seharusnya melihatnya pada saat itu di jurang maut. Tempat ini adalah salah satu area terlarang yang berada di alam Xuan Yin. Jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan absolut maka Xiao Yan jangan berani-berani untuk menerobos ke sana. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah orang-orang yang dilihat oleh senior sama dengan klon milik Xiao Yan. Jian Xiangyang pada akhirnya menatap ke arah klon dewa asli dengan hati-hati dan matanya sedikit mengembun. Jian Xiangyang pada saat ini tampak sedikit tidak yakin. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa hal ini sudah lama sekali berlalu. Orang yang dirinya lihat sedang terkepung pada saat itu dan dirinya sama seperti klon milik Xiao Yan. Dirinya tidak memiliki sumber fluktuasi energi apapun pada tubuhnya. Tinjunya yang biasa mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Jian Xiangyang melihatnya membunuh lebih dari 10 orang hanya dengan satu kali pukulan.
Tetapi meskipun begitu, Jian Xiangyang tidak yakin apakah klon milik Xiao Yan berasal dari klan yang sama. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Jian Xiangyang. Xiao Yan pun lanjut bertanya seberapa jauhkah jurang maut dari sini. Jian Xiangyang pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiao Yan berencana untuk pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan mata yang pada saat ini dipenuhi dengan tekad. Jian Xiangyang pada akhirnya segera berkata bahwa tempat tersebut memang tidak jauh. Setidaknya tempat ini bisa dicapai dalam waktu 3 tahun dari bintang Xiao Yu. Ada banyak penjahat di sana dan bahkan orang-orang dari istana pemburu dewa tidak akan masuk ke tempat tersebut dengan gegabah. Oleh karena itu, jika Xiao Yan ingin pergi ke sana, maka Xiao Yan sebaiknya harus bersiap secara mental. Xiao Yan juga harus berhati-hati dan pergi sendiri ke jurang maut. Berita mengenai kemunculan permaisuri telah tersebar dan istana pemburu dewa tidak akan pernah menyerah. Hanya mereka yang berada di sini yang akan bisa menjaga keamanan dari permaisuri. Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terlontar pada saat ini, permaisuri segera melangkah keluar. Permaisuri memandang ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan lembut ketika berkata bahwa dirinya akan mengikuti Xiao Yan. Jian Xiangyang segera memandang ke arah permaisuri dengan sungguh-sungguh dan berbicara dengan serius. Jian Xiangyang berkata bahwa permaisuri tidak bisa pergi. Zuci pasti akan mengirim orang-orang kuat dan hal tersebut benar-benar akan merepotkan. Semua orang seketika maju dan mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jian Xiangyang. Sementara itu permaisuri pada saat ini tersenyum dengan masih menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini terdiam memikirkan apakah alasan permaisuri rela melakukan hal ini. Sementara itu di sisi lain, Yun Chan pada saat ini segera berkata bahwa permaisuri mengatakan orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Selain itu permaisuri juga berkata bahwa jika dirinya ingin meningkatkan kekuatannya maka dirinya harus pergi sendiri. Tidak ada orang-orang dari istana pemburu dewa di jurang maut dan dengan kekuatannya seharusnya dirinya mampu mengatasi kesulitan di sana. Jian Xiangyang juga menganggukkan kepalanya dan segera menambahkan, sosoknya berkata bahwa jika Xiao Yan bisa keluar dari jurang sendirian, kekuatannya pasti akan meningkat pesat pada saat itu. Justru jika ada terlalu banyak bantuan pada saat ini mungkin hal tersebut bukanlah hal yang baik. Semua orang pada saat ini berusaha untuk membujuk permaisuri sementara permaisuri hanya terdiam menatap Xiao Yan. Tampaknya permaisuri pada saat ini hanya menunggu jawaban Xiao Yan dan hanya akan mendengarkan perkataan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memainkan peran menjadi Yang Mulia. Xiao Yan akhirnya menghela nafas dan berkata agar Yuaner pada saat ini jangan pergi. Menurut Xiao Yan apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran. Xiao Yan juga butuh pengalaman dan krisis untuk bisa berkembang, oleh karena itu Xiao Yan bisa melakukan hal ini sendiri. Permaisuri pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Permaisuri tampak seperti kucing jinak dan menuruti apapun yang dikatakan oleh Xiao Yan. Permaisuri pada akhirnya segera berkata jika Xiao Yan siap maka permaisuri akan membawa Xiao Yan ke istana pemburu dewa dan menghabisi mereka semua. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh permaisuri. Namun sesaat kemudian sebuah senyum pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Semua orang juga pada saat ini menghela nafas lega karena permaisuri tidak pergi. Sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini segera mengeluarkan selip batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Jian Xiangyang menjelaskan bahwa ini adalah arah ke wilayah kutub jurang maut. Sebelum itu Jian Xiangyang harus mengingatkan Xiao Yan bahwa setelah memasuki jurang maut, sebaiknya Xiao Yan mengurus urusannya sendiri dan jangan percaya kepada siapapun. Xiao Yan pun mengambil slip batu giok dan mengangguk dengan berat. Xiao Yan pun lanjut mengucapkan terima kasih kepada semuanya.
Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu ke jurang maut untuk melihat-lihat. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya kepada semua orang dan sebelum Xiao Yan hendak pergi, permaisuri pada saat ini memerintahkan Xiao Yan untuk menunggu. Sosoknya lanjut berkata bahwa kelinci Bing Yun pada saat ini akan pergi bersama dengan Xiao Yan. Dengan begitu maka permaisuri akan merasa lebih nyaman. Kelinci Bing Yun pada saat ini menggelengkan kepalanya dengan panik dan mencoba yang terbaik untuk menolak. Sementara itu Xiao Yan menatap ke arah kelinci Bing Yun yang terlihat enggan. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya dan Xiao Yan menyadari bahwa kelinci Bing Yun pada saat ini ingin menolak. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ada baiknya membawa seseorang yang mengetahui jalan. Menanggapi hal tersebut permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata agar kelinci Bing Yun bersikap baik. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam dan mau tidak mau segera mengikuti permintaan dari permaisuri. Kelinci Bing Yun pada akhirnya segera merubah sosoknya menjadi wujud yang besar. Mereka pada akhirnya segera bergegas meninggalkan semua orang. Sementara itu tidak lama setelah Xiao Yan meninggalkan bintang Xiao Yu, kita beralih ke tempat yang merupakan markas dari Istana Dewa Pemburu. Ada ratusan binatang terbang yang pada saat ini berkumpul di cahaya bintang. Di antara bintang-bintang ini ada satu bintang yang paling kecil tetapi bintang tersebut bersinar dengan cemerlang. Sekilas orang yang melihat bintang tersebut akan bisa mengetahui bahwa bintang ini luar biasa. Jauh di kedalaman bintang pada saat ini ada sesosok yang terlihat duduk bersila. Sosoknya menutup mata rapat-rapat dan berbicara dengan lembut ketika bertanya apakah orang tersebut sudah meninggalkan bintang Xiao Yu. Seorang pria setengah berlutut di hadapannya segera menjawab bahwa itu memang benar. Pria yang masih memejamkan matanya seketika kembali bertanya kemanakah orang ini akan pergi. Utusan yang bernama Gusian pada saat ini Sega berkata bahwa jika melihat arahnya seharusnya dirinya akan menuju ke jurang maut. Dengan masih memejamkan matanya dan wajah yang tampak tenang sosoknya menggumamkan nama jurang maut. Sosok ini lanjut berkata bahwa permaisuri telah bangkit kembali karena orang ini. Tetapi apakah mereka sudah mengetahui identitas dari orang ini? Pria yang bernama Gusian pun segera berkata bahwa dua pemburu dewa telah mati di tangan orang ini. Selain itu juga telah muncul kabar bahwa dirinya baru saja datang di tempat ini dari dunia sensi. Pria yang memejamkan mata tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Wajah pria ini terlihat tampan dengan mengenakan jubah yang indah dan rambut panjang mencapai pinggang. Jika Xiao Yan berada di sini Xiao Yan mungkin akan tercengang begitu melihat wajah ini. Wajah ini benar-benar persis sama dengan Xiao Yan dan yang membedakan hanyalah pakaian serta gaya rambut. Fitur wajah keduanya jika digandengkan benar-benar persis sama. Pria ini tidak lain dan tidak bukan adalah tuan dari istana pemburu dewa yang bernama Zuchi. Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa orang ini telah membunuh dua makhluk tingkat keabadian. Jika begitu permasalahannya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini. Utusan pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada satupun pemburu dewa yang selamat bertempur melawan orang ini. Keduanya benar-benar telah mati dan belum ada kabar yang bisa dipastikan. Zuchi pada saat ini segera mengangkat alisnya ketika bertanya apakah benar-benar tidak ada yang selamat. Tampaknya metode orang ini sangat kejam dan mereka harus mengirimkan seseorang untuk segera menangkapnya. Kilatan kemarahan pada saat ini seketika melonjak di mata Zuchi. Aura yang kuat juga pada saat ini menyebar darinya mengakibatkan sosok yang setengah berlutut seketika terpental. Dadanya terasa sesak dan bahkan seteguk darah pada saat ini segera terciprat. Sosoknya dengan cepat menstabilkan tubuh dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi. Ada tatapan rumit di mata pria tersebut ketika dirinya bergumam bahwa orang ini dari dunia sensi. Jika permaisuri benar-benar bangkit karena orang ini mungkinkah dirinya?
Ketika berbicara di tahap ini, pria tersebut kembali melonjakkan aura kuat dari tubuhnya, namun setelah beberapa saat aura kuat ini perlahan menghilang dengan paksa, Zuchi pun menggertakkan giginya dengan amarah yang pada saat ini terlihat di wajahnya. Zuchi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial, dirinya selalu berhenti di sini dan dirinya bisa merasakan adanya sesuatu kekuatan yang menahannya. Dirinya benar-benar ingin tahu apakah yang mencegahnya untuk menerobos. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sesosok wanita segera muncul dari belakang Zuchi. Sosok ini terlihat menawan dengan rambut berwarna merah, fitur wajahnya sangat indah dan tubuhnya benar-benar terlihat montok. Wanita yang baru saja muncul segera berkata bahwa permaisuri telah pulih dan apakah Zuchi akan menghadapinya. Zuchi pada saat ini sedikit menoleh ke samping dan berkata bahwa ada formasi besar di bintang Xiaoyu, tidak mudah untuk mereka menerobos formasi besar ini, terlebih lagi monster-monster tua itu juga ada di bintang Xiaoyu dan melindungi permaisuri. Orang-orang ini harus ditangani agar mereka memiliki kesempatan untuk menghabisi permaisuri. Melihat Zuchi yang pada saat ini tampak serius, wanita itu pun seketika bertanya apa rencana Zuchi. Zuchi pada saat ini sedikit tersenyum menatap ke arah wanita yang semakin mendekat. Jika diperhatikan wajah ini setidaknya 80% mirip dengan wajah Kailin. Body-bodinya juga benar-benar mirip dengan Kailin. Jika Xiaoyan melihat hal ini mungkin Xiaoyan akan terngangak dan benar-benar tercengang. Sementara itu di sisi lain Zuchi pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus mengumpulkan semua prajurit tingkat keabadian dari Istana Pemburu Dewa, tarik semua orang-orang kuat dan jika semuanya telah berkumpul maka barulah Zuchi akan segera memberikan perintah. Mereka harus menyusun rencana dengan baik karena orang-orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi orang yang baru saja muncul ini juga merupakan orang yang aneh. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang telah melakukan perjalanan selama setahun. Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam pada saat ini perlahan membuka matanya. Ada sebuah bintang besar yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap ke arah bintang yang memsepona dan bertanya kepada kelinci Bingyun apakah nama bintang ini. Kelinci Bingyun terus melesat dengan cepat dan sepertinya dirinya tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas panjang. Xiaoyan lanjut berkata apakah Xiaoyan telah berbuat salah kepadanya. Jika begitu permasalahannya bagaimana jika kelinci Bingyun kembali? Xiaoyan bisa pergi ke jurang maut sendirian dan hal tersebut bukanlah permasalahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, kelinci Bingyun pada saat ini sedikit gemetar. Sosoknya teringat permaisuri dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa takut. Kelinci Bingyun pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah bintang besar Tiangan. Xiaoyan tersenyum mendengar hal ini tetapi Xiaoyan yakin kelinci Bingyun pada saat ini pasti mengutuk di dalam hatinya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Xiaoyan segera kembali bertanya kepada kelinci Bingyun apakah ada yang menyenangkan di bintang Tiangan ini. Kelinci Bingyun berkata dengan marah bahwa tidak ada yang istimewa dari bintang tersebut. Tempat ini membosankan dan itu hanyalah sebuah bintang yang rusak. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bukankah itu menarik? Jika begitu permasalahannya mengapa mereka pada saat ini tidak mencoba untuk pergi dan melihat-lihat? Kelinci Bingyun lanjut berkata bahwa waktu mereka hampir habis. Bintang ini benar-benar tidak ada artinya lagi dan mereka harus bergegas. Setelah selesai berbicara kelinci Bingyun pada saat ini tidak mendengar jawaban Xiaoyan sama sekali. Kelinci Bingyun pun memutuskan untuk berbalik dan ternyata sosok Xiaoyan telah melesat pergi. Kelinci Bingyun pada akhirnya berhenti dan api di dalam hatinya pada saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Kelinci Bingyun pada saat ini mengucapkan sumpah serapah sebelum akhirnya melesat mengikuti Xiaoyan.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah sampai di permukaan bintang. Xiao Yan memandangi bintang yang tampak terlihat megah dan indah. Sesaat kemudian mata Xiao Yan menyipit karena terdengar suara siulan dari kejauhan. Kelinci Bing Yun pada saat ini segera tiba di depan Xiao Yan dan berkata akhirnya Xiao Yan ketemu. Kelinci Bing Yun pada saat ini tampak terlihat cemas setelah ditinggalkan oleh Xiao Yan. Kelinci Bing Yun sesungguhnya tidak takut kepada Xiao Yan, tetapi kelinci Bing Yun pada saat ini lebih memikirkan permaisuri. Kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiao Yan dengan marah. Sosoknya berkata bahwa dirinya telah mengatakan bahwa bintang ini membosankan. Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang Xiao Yan lakukan di sini dan sebaiknya mereka segera pergi. Mereka masih jauh dari jurang maut dan masih ada waktu untuk ditempuh. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggap kelinci Bing Yun dan Xiao Yan segera menutup matanya. Xiao Yan mengedarkan seluruh origin Qi di tubuhnya untuk menstabilkan 40 juta fondasi origin Qi. Untuk menerobos ke tahap akhir Dogat bintang 7 setidaknya dibutuhkan lautan bintang dengan bintang bertotal 54 juta. Masih ada 11 juta yang tersisa dan Xiao Yan tampaknya memutuskan untuk mencukupi lautan bintangnya terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri dan menatap ke kejauhan sebelum akhirnya berkata agar kelinci Bing Yun jangan khawatir. Mereka akan tetap di sini untuk sementara waktu dan mereka akan bersenang-senang. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah melesat dengan cepat. Kelinci Bing Yun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti Xiao Yan dari belakang. Sementara itu di tempat lain pada saat ini terlihat ada ratusan sosok yang tampak sedang memperebutkan sumber energi. Mereka pada saat ini gontok-gontokan setelah merasakan adanya sumber energi yang sangat kaya. Kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak ada yang mengalah sebelum akhirnya mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya apakah ada yang merasa bahwa origin Qi di sini telah menghilang. Semua orang pada akhirnya segera bereaksi dan mereka memang merasakan bahwa origin Qi di sini semakin melemah. Mereka pun seketika mengalihkan pandangan mereka ke satu titik di atas gunung. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi di sekitar mengalir menuju ke arah gunung abadi. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata sepertinya ada orang lain yang pada saat ini ingin mengambil keuntungan. Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan tampaknya mereka memiliki satu tujuan. Pada akhirnya lebih dari 100 orang pada saat ini segera bergegas menuju ke arah gunung abadi. Dalam sekejap mata mereka pun sampai dan mereka pada saat ini menatap ke arah mata air spiritual. Ada sesosok yang pada saat ini duduk bersila di dalam mata air spiritual. Sosok inilah yang ternyata dengan panik menyerap sumber energi murni yang telah mereka perebutkan. Sumber energi di tempat ini benar-benar diserap oleh sosok tersebut dengan cepat. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Xiao Yan yang berniat untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini seolah-olah tidak berdosa, salah seorang di antara 100 sosok pada saat ini segera berteriak bahwa Xiao Yan mencari kematian. Dirinya adalah orang yang menemukannya terlebih dahulu tetapi Xiao Yan benar-benar telah merampoknya. Xiao Yan benar-benar orang yang tidak tahu malu dan Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak bersalah sama sekali. Semua orang pada saat ini menganggukkan kepala mendengar sosok pria yang baru saja berbicara. Mereka semua saling memandang sebelum akhirnya mereka melesat menuju ke arah Xiao Yan. Begitu mereka berada sekitar 10 meter dari mata air spiritual, sosok mereka tiba-tiba terhenti dan terjatuh. Sesaat kemudian mereka memuntahkan seteguk besar darah, nafas mereka juga tersengal-sengal dan bahkan mereka kesulitan untuk berdiri. Semua orang pada saat ini terkejut menatap ke arah sosok Xiao Yan yang masih memejamkan mata. Mereka langsung menyadari bahwa sosok yang berada di mata air spiritual ini bukanlah sosok yang biasa.
pada saat ini semua orang juga bisa melihat bahwa sumber origin Qi yang kaya di sekitarnya secara bertahap menjadi semakin lemah. Pada akhirnya semua energi ini benar-benar telah diserap dan sosok Xiao Yan seketika membuka matanya. Tidak ada sosok yang berani melangkah maju mendekat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini perlahan berdiri dan memandang ke arah semua orang. Sosok-sosok ini tanpa sadar pada saat ini mundur setelah ditatap oleh Xiao Yan. Mereka semua bisa merasakan ancaman kematian yang kuat begitu Xiao Yan menatap ke arah mereka. Namun bersamaan dengan jantung semua orang yang pada saat ini berdebar kencang, sosok yang berada di mata air pada saat ini mengambil langkah dan seketika menghilang. Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini hanya bisa tertegun, tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini menghela nafas, salah seorang di antara mereka pun segera berkata bahwa pria itu setidaknya adalah Dogat Bintang 8. Sementara itu setelah Xiao Yan menyerap origin Qi, Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti dan terus bergegas. Xiao Yan sepertinya mencari tempat dengan origin Qi yang kaya dan Xiao Yan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menempati banyak tempat dan begitu Xiao Yan menempati tempat yang terakhir, Xiao Yan yang sedang duduk bersila sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah orang-orang dari istana pemburu dewa berada di sini? Sesaat kemudian bayangan hitam seketika melesat melewati atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan yang pada saat ini berada di sebuah lembah segera mengangkat kepalanya. Xiao Yan bisa melihat adanya binatang terbang yang sangat familiar yang biasa digunakan oleh para pemburu dewa. Begitu suara siulan memudar dan sosok-sosok ini menjauh, Xiao Yan pada akhirnya berdiri dan Xiao Yan pada saat ini segera terangkat ke udara. Xiao Yan bersiap untuk pergi ke tempat berikutnya, tetapi segera terdengar teriakan seorang wanita. Xiao Yan pun mengikuti arah sumber suara tersebut dan melihat bahwa binatang terbang telah berhenti di kejauhan. Sosok yang sebelumnya mengendalikan binatang terbang pada saat ini terlihat sedang mengancam si wanita. Sosok ini mencari keberadaan Xiao Yan sambil memegang potret Xiao Yan di sebuah gulungan. Wanita itu pun segera menjelaskan bahwa dirinya telah melihat sosok ini sebelumnya. Pada saat itu sosok yang mereka cari memang telah menyerap origin Qi di tempat ini. Si pria pada saat ini terus menggertak si wanita dengan penuh ancaman. Sesaat kemudian si pria pada akhirnya melepaskan si wanita dan sosoknya segera kembali terbang ke langit. Namun begitu mereka hendak meninggalkan tempat ini, tiba-tiba sesosok muncul di hadapan mereka dengan mengenakan jubah hitam dan pedang berat di belakang punggungnya. Sosok ini persis sama dengan sosok yang berada di gulungan yang berada di tangan si pria. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya apakah mereka sedang mencari Xiao Yan. Begitu selesai berbicara Xiao Yan menoleh ke arah si wanita yang dikenali oleh Xiao Yan. Wanita ini persis sama dengan sosok wanita yang merupakan tentara bayaran yang pernah ditemui oleh Xiao Yan. Xiao Yan lanjut melemparkan botol batu giok yang berisi ramuan penyembuhanan. Xiao Yan juga lanjut berkata agar si wanita pada saat ini dengan cepat pergi. Xiao Yan tahu bahwa dirinya hanya mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Wanita itu pun segera bereaksi mendengar kata-kata Xiao Yan dan sosoknya segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah orang-orang dari istana pemburu dewa. Di sisi lain sosok yang berada di atas binatang terbang pada saat ini segera memperhatikan Xiao Yan. Sosoknya sedikit mengerutkan kening dan sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangkat gulungan di tangannya. Si pria membandingkan Xiao Yan dengan gambar tersebut dengan hati-hati. Pupil matanya seketika menyusut dan si pria bergumam ternyata ini adalah orang yang mereka cari karena sudah mencuri celana dalam janda di lapangan.